Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah musalla Nurul Ihsan rahimakumullah, begitupun para hadirin via online. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan penulisnya mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Hari ini pembahasan kita adalah tentang salat witir. Ya, tentang salat witir. Dikatakan oleh Sayyid Sabiq rahimahullah, witir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hatha alaihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memotivasi umatnya untuk melakukan salat witir. Diriwayatkan dari sahabat beliau yang bernama Ali radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah. Dari Ali radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya beliau berkata, innal witra laisa bihatmin. Ali berkata, witir itu tidak wajib. Innal witra laisa bihatmin. Witir tidak wajib. Kasolatikum al-maktubah. Tidak seperti salat-salat yang telah diwajibkan. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara. Hanya saja Rasul itu memang mengerjakan salat witir. Jadi walaupun Rasul selalu mengerjakan salat witir, tapi hukum salat witir itu sendiri adalah sunnah muakkadah. Lalu setelah itu Ali bin Abi Thalib berkata, ya ahlal Quran, wahai kalian ahlul Quran, autiru, laksanakanlah salat witir. Fa innallaha witrun, karena sesungguhnya Allah itu maha witir. Maksudnya ganjil, Allah itu tunggal, ya. Yuhibbul witra, dan Allah suka dengan yang namanya witir. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Lalu di sini Said Sabiq berkata, adapun pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajibnya salat witir, famazhabun dhaifun, adalah mazhab yang lemah. Tapi antara yang mengatakan sunnah muakkadah dengan yang mengatakan witir adalah fardu ain, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa witir sangat penting. Jelas tidak? Sampai-sampai ulama mengatakan itu wajib. Walaupun pendapat yang paling kuat, witir itu sunnah muakkadah. Tapi perdebatan sampai-sampai sekelas Imam Abu Hanifah berpendapat itu fardu ain menunjukkan betapa besar dan tinggi kedudukan salat witir.
Bahkan kan dalam ajaran Islam, kalau kita tidak sanggup sholat malam, minimal sholat witir. Saking apanya tuh? Saking pentingnya. Kalau kita tidak sanggup sholat witir di akhir malam, minimal kerjakan setelah Isya alias sebelum tidur. Saking apanya? Saking pentingnya sholat witir. Lalu dikatakan di sini, telah berkata Ibnu Munzir, seorang ulama besar bermazhab Imam Syafi'i, la a'lamu ahadan wafaqa Abu Hanifata fi hada. Aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang sependapat dengan Abu Hanifah. Maksudnya Abu Hanifah menyendiri berpendapat witir itu wajib. Padahal mayoritas ulama semuanya mengatakan witir itu adalah apa? Sunnah muakkadah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan juga An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang mendapatkan kabar dari seorang laki-laki dari kaum Ansor yang memiliki panggilan Abu Muhammad. Abu Muhammad berkata witir itu wajib. Maka laki-laki dari Bani Kinanah ini pergi menemui sahabat Nabi yang bernama Ubadah ibnu Samit. Siapa? Ubadah ibnu. Mungkin beliau buru-buru ingin bertemu Ubadah bin Samit, nanya, itu benar enggak sih yang namanya witir itu apa? Wajib. Karena dia dengar informasi dari seorang laki-laki Ansor bahwa witir wajib. Maka hal itu disampaikan kepada Ubadah ibnu Samit. Maka Ubadah berkata, kadzaba Abu Muhammad. Apa artinya kadzaba Abu Muhammad? Bohong. Walaupun kalau dalam istilah para ulama salaf, kadzaba itu tidak harus diartikan bohong. Boleh juga diartikan akhta'a Abu Muhammad. Telah salah mengambil pendapat. Atau telah salah memahami masalah laki-laki yang namanya Abu Muhammad itu. Jadi kata sahabat Nabi, salah kalau ada yang mengatakan apa witir itu apa? Wajib. Sami'tu, karena aku pernah mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, khamsu shalawatin, ada 5 salat, katabahunallahu tabaraka wa ta'ala 'alal ibad, yang telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Man, barang siapa ata bihinna, mengerjakan 5 waktu itu, lam yudayyi minhunna syai'an, tidak menyia-nyiakan satu pun dari 5 salat itu, istighfafan, karena menganggap sepele kedudukan salat, kana lahu indallahi tabaraka wa ta'ala ahdun an yadkhulahul jannah. Maka Allah berjanji pasti akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Jelas tidak? Jadi kata Nabi, ada 5 waktu sholat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Maka barang siapa yang kelak hari kiamat datang dengan 5 sholat itu, tidak menyia-nyiakannya, tidak menyepelekan kedudukan sholat itu, maka Allah punya janji dengan orang itu. Apa janji Allah? Masuk surga. Kalau yang komitmen dengan sholat 5 waktu. Waman lam ya'ti bihinna, tetapi barang siapa yang tidak datang membawa sholat 5 waktu itu, falaisa lahu indallahi ahdun, maka Allah tidak punya janji apapun. Allah tidak punya apa? Janji apapun. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah bisa saja mengazabnya, dan jika Allah berkehendak Allah bisa saja mengampuninya. Perhatikan, kalau orang nanti pada hari kiamat datang dengan sholat, Allah berjanji orang itu masuk surga. Tapi kalau dia menyia-nyiakan sholat, menyepelekan sholat, tidak sempurna mengerjakan sholat, maka Allah tidak punya janji.
Terus gimana dong? Ya terserah Allah. Kalau mau diazab itu hak Allah, dan kalau Allah mau ampuni itu pun hak Allah. Berarti meninggalkan sholat hukumnya keluar dari Islam atau belum? Belum. Kenapa kita katakan belum? Karena di hadis ini dengan tegas dikatakan kalau Allah berkehendak Allah mengazab, kalau Allah berkehendak Allah mengampuni. Kalau seandainya sekedar meninggalkan 1 kali 2 kali sholat langsung kafir, tentunya tidak ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan. Jelas atau tidak? Walaupun nanti para ulama bilang begini, bapak-bapak, meninggalkan sholat ada 2. Kalau meninggalkannya total, 5 waktu dia tinggalkan, nggak sama sekali sholat, maka berlaku riwayat yang lain. Apa itu riwayat? Rasul berkata, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus sholat. Antara seorang yang beriman dengan orang kafir dan orang musyrik batasnya sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia kafaro. Apa itu kafaro? Sudah kafir. Kapan dihukumi sudah kafir? Kalau total nggak sholat. Lalu bagaimana kita memahami hadis ini? Konteksnya bolong-bolong. Bagi orang yang bolong-bolong. Artinya maghrib dia sholat, isya absen. Subuh, oh itu kalau isya absen apalagi subuh. Subuh lebih susah daripada isya. Artinya bagi yang bolong-bolong, pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama tidak divonis murtad. Ya, lalu gimana nasibnya di akhirat? Terserah Allah. Kalau dalam ilmu akidah namanya tahta masyiatillah, terserah Allah. Kalau Allah hendak memberikan azab, toh Allah Maha Adil. Kalau Allah hendak memberikan ampunan, toh Allah Maha Pemberi tapi itu urusan Allah. Tapi bagi siapa yang total meninggalkan sholat, menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, kafir, mukhrijun minal millah, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hadisnya banyak. Kalau kita sampaikan satu demi satu, hadisnya sangat banyak. Oleh karenanya ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq. Beliau berkata, "Makana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah." Tidak pernah sahabat-sahabat Nabi memandang ada satu amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali sholat. Tidak pernah sahabat Nabi memandang ada satu amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali sholat. Para ulama menjelaskan itu dalam kondisi dia meninggalkan secara keseluruhan. Tapi kalau meninggalkannya bolong-bolong itu dosa besar. Gimana nasibnya di akhirat? Terserah Allah. Kalau Allah hendak mengazab, Allah Maha Adil. Jika Allah hendak mengampuni, Allah Maha Luas ampunannya. Jelas para hadirin? Baik. Yang ingin kita garis bawahi dari hadis ini bahwa yang Allah wajibkan itu hanya khamsu salawatin. Hanya 5 waktu. Itu dalil yang kedua yang menunjukkan salat witir tidak. Dalil yang pertama tadi perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dalil yang ketiga, para hadirin, coba dilihat di buku. Telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Talhah ibni Ubaidillah. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, khamsu salawatin, ada salat yang 5, katabahunallahu fil yaumi wal lailah, yang Allah wajibkan dikerjakan sehari semalam. Faqalal a'rabi, mendengar itu orang Arab Badui berkata, hal alayya ghairahu, apakah ada salat wajib atas diriku selain yang 5 waktu itu ya Rasulullah? Maka beliau berkata, la, tidak ada, illa kecuali anta tatawwa, kamu mau salat tatawwu. Apa itu salat tatawwu? Salat sunnah.
Jadi kadang salat sunnah itu disebut salat sunnah, kadang disebut salat tatawwu, kadang disebut salat nafilah, masya Allah. Kadang disebut mandub, hukumnya mandub atau mustahab. Itu banyak istilah-istilah salat sunnah. Jelas atau tidak para hadirin? Jadi hukum salat witir apa? Sunnah menurut mayoritas ulama. Saking pentingnya salat witir, sebagian ulama ada yang berpendapat, siapakah beliau itu? Imam Abu Hanifah. Jelas ya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita, khususnya saya, umumnya kita yang hadir, agar kita menjalankan salat witir. Minimal tadi sebelum tidur. Coba kita lihat poin nomor 2. Waktu salat witir. Para ulama telah bersepakat sesungguhnya waktu witir itu tidak masuk kecuali setelah salat Isya. Dan sesungguhnya waktunya itu yamtaddu, memanjang, ilal fajri, sampai fajar. Panjang ya. Dari habis Isya sampai menjelang fajar. Diriwayatkan dari Abi Tamim Al-Jaishani, sesungguhnya Amr ibn al-As pernah berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat sambil berkata, sesungguhnya Abu Basrah bercerita kepadaku bahwa Nabi pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah zadakum salatan, telah memberikan tambahan untuk kalian salat, wahiyal witru, yaitu salat witir, fasalluha, kerjakanlah salat witir itu, fima baina salatil isya'i ila salatil fajr, waktunya antara isya sampai salat fajar. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang paling bagus yang mana? Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang mana yang paling bagus? Paling bagus sekali itu akhir. Nomor 2 ya tengah. Nomor 3 bagi yang nggak sanggup di awal malam. Baik. Dikatakan di sini, berkata Abu Tamim, tanganku dipegang oleh Abu Zar, kemudian berjalan menuju masjid untuk bertemu Abu Basrah, lalu berkata, apakah benar engkau mendengar Rasulullah mengucapkan kalimat yang tadi disampaikan oleh Amr? Abu Basrah berkata, ana sami'tuhu min Rasulillah, aku benar-benar mendengarkan itu dari Rasul. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad. Berarti waktu witir dari habis Isya sampai qablal fajar. Waktu fajar tinggal 10 menit, waktu fajar tinggal 15 menit, masih boleh kita mengerjakan witir. Hanya saja nanti ada penjelasan, kalau udah terlalu mepet 1 rakaat saja. Kalau sudah terlalu mepet apa? 1 rakaat. Nabi berkata, fa in khasyiya ahadukumus subah falyusalliha raka'atan wahidah. Kalau kalian pengen salat witir tapi takut keburu salat subuh datang, maka kerjakan raka'atan wahidatan, 1 rakaat. Coba kita lihat lagi. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari, berarti ini orang Madinah ya, namanya Al-Ansari, berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan witir di awal malam, pernah juga di pertengahannya, pernah juga di akhir malam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Qais berkata, aku pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang witirnya Rasulullah, maka beliau berkata, ada kalanya Nabi witir di awal malam,
ada kalanya Nabi witir di akhir malam. Jadi Nabi pernah tuh witir di awal malam, berarti habis Isya langsung. Pernah juga Nabi witir di akhir malam. Lalu aku bertanya, kaifa kanat qiraatuhu? Bagaimana bacaan Nabi kalau salat witir? Akana yusirru bil qiraah am yajhar? Apakah Nabi sir atau jahr? Aisyah berkata, kullu dzalika kana yaf'al. Itu pernah dilakukan oleh Nabi semua. Kadang Nabi agak keras suaranya, kadang agak pelan. Jelas tidak? Jelas ya? Nabi pernah melewati Umar bin Khattab, ditegur. Kekencengan ya Umar. Nabi ngelewatin Abu Bakar, terlalu apa? Pelan, angkat dikit. Wabtagi baina dzalika sabila. Ambil yang di tengah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Tapi hukum asal salat-salat yang dilakukan di malam hari jahar, begitu. Jelas? Kayak maghrib kan, isya, taraweh, itu hukum asalnya jahar. Tapi kalau kita salat sendiri, terlalu jahar jangan, terlalu pelan jangan, sedang-sedang. Ya, sedang-sedang saja. Baik. Rubama, kadang-kadang Nabi itu mandi dulu baru tidur. Kadang-kadang berwudu dulu baru tidur. Maksudnya mandi janabah. Jadi sekalian diceritakan ya. Artinya Nabi itu kadang salat di awal malam, kadang juga salat di akhir malam. Kadang Nabi sebelum tidur mandi dulu. Jadi Aisyah ngasih tambahan apa tuh namanya? Tambahan maklumat ya. Sama kayak Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau wudu pakai air laut sah nggak? Harusnya kan Nabi bilang apa? Iya sah. Tapi Nabi nambahin, laut itu suci, airnya halal bangkainya. Padahal kan sahabat nggak nanya masalah bangkai. Sahabat nggak nanya masalah apa? Bangkai ikan. Sahabat cuma nanya, sah nggak mandi pakai air laut? Tapi Nabi jawabnya nambahin, suci air laut buat wudu. Bangkainya juga halal, jadi ditambahin namanya penambahan ilmu. Sama kayak Aisyah. Aisyah cuma ditanya masalah kapan Nabi apa? Salat malam. Sama Aisyah ditambahin. Nah, Nabi itu kadang sebelum tidur kalau kondisinya janabah mandi. Mandi dulu baru dan kadang-kadang beliau wudu aja tuh nggak mandi baru Berarti mandinya kapan? Pagi ya, pas mau sholat subuh. Jelas para hadirin? Baik. Kita memasuki pembahasan ketiga. Baik. Pembahasan yang ketiga adalah judulnya, bagi yang merasa akan bangun di akhir malam, bagusnya sholat witirnya ditunda. Dan bagi siapa yang merasa berat sholat di akhir malam, bagusnya sebelum tidur. Coba kita lihat. Yustahabbu, disunnahkan takjil, mentakjil, mensegerakan. Kalau takjil, apa bedanya pakai ain dengan pakai hamzah? Ta'jil sama takjil. Kalau ta'jil pakai ain, menyegerakan. Kalau pakai hamzah, menunda. Dulu waktu kita kuliah di kampus, ikhtibarnya ditakjil. Maksudnya ujiannya ditunda. Takjil. Pakai hamzah. Hamzahnya disukunkan, dimatikan. Takjil. Tapi kalau pakai ain, takjil. Kita kalau ngomong di masjid takjil pakai ain atau pakai alif? Kalau Indonesia sama aja ya, nggak beda. Sedapatnya. Kalau orang Indonesia nggak dibedakan ain dengan hamzah, tidak dibedakan, sama. Cuman kasihan kalau nanti yang nerimanya orang Arab kan. Takjil syekh, takjil. Mereka mungkin pahamnya tunda syekh, tunda. Padahal maksudnya
ta'jil, segerakan kan begitu. Nah, itu pentingnya kita paham ilmu ya. Pentingnya mencari ilmu. Saya jadi teringat itu yang apa? Yang ternyata bahasa Indonesianya memukul hajar ya. Hajar. Kalau dalam bahasa Arab hajar itu artinya kan batu ya, batu. Betul. Tapi hajar dalam bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Arab. Boleh dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hajar asal katanya dari bahasa Arab. Tapi bukan dalam bahasa Arab yang artinya batu. Tapi hajar itu dari kalimat hadza ajr. Ini balasanmu. Hadza ajr. Diucapkan dengan cepat. Hajar. Hadza ajr. Ini balasanmu, ini balasanmu. Jelas tidak? Jadi itu dari bahasa Arab. Cuman kalau bahasa Arabnya, kalau batu itu hajar. Kecil, hajar. Kalau hadza ajr, haknya gede. Hadza ajr. Ini balasanmu. Disingkat ke dalam bahasa Indonesia hajar. Maksudnya hajar. Hantem begitu. Jelas ya? Jadi saya kaget. Oh, ternyata hajar itu dari bahasa Arab. Dari asal katanya hadza ajr. Ini hukumannya. Ini balasannya. Jelas ya? Tapi kalau hajar itu bahasa Arab juga, tapi pakai kecil. Hajar. Artinya batu. Hajar aswad, batu hitam. Jelas ya? Jadi beda ha sama ha. Perbedaannya berubah. Ha itu ini. Kalau hajar itu batu. Baik. Lalu dikatakan di sini, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Jabir, sesungguhnya Nabi pernah berkata, man barang siapa zanna minkum annahu la yastayqizu akhirahu, barang siapa yang merasa dirinya tidak bisa bangun di akhir malam, falyutira awwalahu, witirlah di awal malam. Ya, kita pulang ke rumah capek, aduh kayaknya nanti malam gak akan bangun, maka witir sebelum tidur. Wa man zanna, barang siapa yang merasa minkum di antara kalian annahu, sesungguhnya dia yastaiqizu, bisa bangun akhirahu, di akhir malam, falyutir akhirahu, maka witirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiral laili, karena salat di akhir malam itu mahduratun, yaitu dihadiri oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Wahia abdol, kata Nabi, itu lebih bagus. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Muslim. Berarti yang bagus di mana? Di akhir malam. Ya, sekarang subuh jam 4 lewat 5 lewat 6. Ya, setengah 5, setengah jam, setengah 5, setengah 4. Setengah 5 udah pada pulang dari LC, Pak. Setengah 4 kita bangun, salat witir setengah jam lah ya. Wudu sama ganti pakaian 10 menit misalnya. 20 menitnya sambil nunggu azan subuh, ya salat tuh. Apakah harus langsung witir? Enggak, boleh juga Bapak 2 rakaat. Ah, kayaknya saya dapat nih 2 rakaat tahajud, witir 3 rakaat, bagus tuh. 2 rakaatnya tahajud, witirnya 3, nah itu bagus. Habis itu doa, waktunya mustajab, waktu paling bagus berdoa, nggak ada yang bisa ngalahin sepertiga malam terakhir. Jelas ya? Baik. Lalu dikatakan di sini, diriwayatkan pula dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah pernah berkata kepada Abu Bakar, mata tutir, wahai Abu Bakar, kapan kamu salat witir? Maka Abu Bakar berkata, awwalal lail, aku salat itu di awal malam setelah Isya.
Masya Allah. Sekelas Abu Bakar witirnya kapan? Dan itu bukan celah. Bukan celah apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Kalau nggak bisa yang sempurna, jangan sampai yang minimalnya juga nggak diapakan, nggak dikerjakan. Jadi Abu Bakar saja salat witirnya setelah Isya. Ya. Lalu Nabi berkata, fa anta ya Umar, kalau kamu wahai Umar, Umar bilang akhirul lail. Kalau saya di akhir malam. Lalu Rasul berkata, wahai Abu Bakar, engkau telah mengambil siqqah. Apa itu siqqah? Apa namanya? Siqqah. Diartikan apa di bukunya? Keyakinan. Hah? Kehati-hatian. Daripada bablas begitu kan? Kamu telah mengambil kehati-hatian. Adapun engkau wahai Umar, engkau telah mengambil dengan kekuatan. Maksudnya apa? Kalau Abu Bakar hati-hati. Kalau Umar lebih kepada apa? Kekuatan, sungguh-sungguh, fisik dan lain sebagainya. Ya, karena Umar kan memang ya tahu sendiri. Pegulatnya siapa? Pegulatnya Quraisy. Sebelum masuk Islam itu Umar rajanya gulat Quraisy. Segede apapun lawannya nggak ada yang bisa jatuhin Umar. Iya Pak. Jadi zaman dulu di bangsa Arab itu mereka senang main gulat. Gulat, beneran gulat. Musoroah. Ya, musoroah. Itu orang-orang Quraisy senang gulat. Nah, nggak ada yang bisa ngalahin siapa? Umar. Mau datang lawan yang gede, Umar itu selalu menang. Enggak gede banget. Kalau di film barangkali. Film Umar bin Khattab. Tapi dikisahkan memang gagah beliau. Enggak ideal. Fisiknya Allah kasih kelebihan fisik. Keker. Ya posturnya juga ya postur. Memang laki-laki benar-benar jagoan. Ketika orang-orang masuk Islam sembunyi-sembunyi, dia ngetok rumahnya siapa? Abu Jahal. Orang kan masuk Islam ya diam-diam aja. Ini ngetok Abu Jahal. Masuk Islam. Langsung digebugin sama orang-orang Quraisy. Lalu Umar ngapain juga sih diumumin? Gak apa-apa. Dulu saya terang-terangan dengan kekafiran. Sekarang saya pengen terang-terangan dengan keislaman. Diketok-ketok rumah siapa? Rumah pemimpin Quraisy diketok semua. Masuk Islam. Digebugin Pak. Kalau Bapak baca dalam sejarah, digebugin. Ya, dipukulin, dilawan sama Umar mereka. Itu Umar bin. Makanya kan kata para sahabat sebelum Umar masuk Islam, kami nggak berani melaksanakan sholat terang-terangan di Ka'bah. Tapi setelah Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, kami pede menampakkan keislaman kami di kota Mekah. Umar ibnul. Semua orang hijrahnya diam-diam. Kecuali Umar. Iya. Kalau Umar enggak. Saya mau hijrah ke Madinah. Yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya tunggu belakang gunung. Salah. Coba baca dalam sejarah. Umar begitu, Umar. Saya mau hijrah ya nih. Saya mau nyamperin Rasul saya Muhammad SAW. Saya mau ke Madinah. Ya, siapa yang ingin istrinya janda, anaknya yatim, saya tunggu di belakang gunung. Maksudnya belakang gunung sana. Maksud dalam perjalanan jegat aja saya. Ayo kita bikin apa? Duel. Umar bin. Tapi ya terbukti kan di zaman beliau Islam nyebar dengan Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, Mesir. Islam nyebar kemana-mana. Itu zamannya Umar Pak. Umar bin Khattab. Tapi setelah wafatnya Umar mulai terjadi kegoncangan, puncaknya wafatnya Utsman. Utsman itu dibunuh sama pemberontak. Zaman Umar sama orang Majusi, Persia, Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Tiga-tiganya. Yang wafat dalam arti sakit cuman Abu Bakar As-Siddiq.
Makanya kan Nabi waktu naik gunung Uhud, pernah dengar hadisnya enggak? Nabi naik gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah. Tiba-tiba gunung Uhud itu bergoncang. Di atas gunung itu ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. 4 orang. Pas hari itu cuma 4 orang. Lalu tiba-tiba terjadi gempa. Uhud bergoyang. Lalu Nabi berkata, tenanglah wahai Uhud. Di atasmu ini ada seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syahid. Artinya itu udah gak bisa lagi dihindari oleh Umar. Karena Nabi masih hidup, Nabi udah bilang, tenanglah wahai Uhud, ini di atas dirimu ini sedang berdiri seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syahid. Itu isyarat dari Nabi bahwa kelak 2 sahabatnya itu Umar dan Utsman akan wafat dalam kondisi terbunuh. Sudah Isya ya? Belum? Berapa menit lagi? 6 menit. Hah? 8 menit. Ada pertanyaan para hadirin? Baik. Salat kunut witir namanya. Iya betul Pak, bahwa Nabi tidak meninggalkan witir, betul. Nabi selalu mengerjakan witir. Lalu apakah dalam kunut ada witirnya? Betul juga, bahwa Nabi mengajarkan bacaan kunut witir kepada cucu beliau. Nanti insya Allah akan kita bahas. Enggak, pertemuan besok. Oh iya ya, pertemuan ketiga ya. Ini kan kita ini kan kita tadi baca nomor berapa? Nomor 3. Disunnahkan bagi yang bisa bangun di akhir malam menunda witir, kalau yang enggak yakin menyegerakan witir. Nanti di pembahasan nomor 7, nomor 6 itu ada pembahasan kunut witir. Ada di buku Pak Haji, di pembahasan nomor 6 itu dibahas lengkap nanti riwayat tentang kunut witir. Apa saja bacaannya, gimana caranya, apakah sebelum ruku atau setelah ruku. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Pak Sabri. Bagaimana kalau kita tidak mengerjakan witir? Artinya kalau kita cuma tahajud aja misalnya, nggak pakai witir. Sebenarnya kalau masalah bagaimananya ya, kalau dari sisi dosa tidak, tapi mungkin lebih kepada kesempurnaannya kurang. Karena Nabi berkata, ij'alu akhira salatikum al-witr. Jadikan penutup salat malam kalian witir. Bahkan kalau dibanding-banding antara salat tahajud dengan witir, lebih besar keutamaan witirnya. Artinya kalau kita nggak bisa tahajud, minimal witirnya. Jelas Pak Sabri? Ada lagi? Silahkan Pak Ahmad. Setelah tidur. Baik. Sebagian ulama berpendapat tidak disebut tahajud kecuali tidur dulu. Betul Pak. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili, dan di sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatal lak. Maka kerjakanlah salat tahajud. Di situ dikatakan di sebagian malam. Artinya kita tidur dulu, baru kita bangun. Oleh karenanya kata para ulama, kalau tidur dulu
baru sholat tahajud. Tapi kalau sebelum tidur sholat qiyamul lail namanya. Walaupun sebagian ulama berpendapat sama saja, mau dibilang tahajud atau qiyamul, karena qiyamul lail juga artinya berdiri malam-malam. Berdiri, qiyam berdiri, lail malam. Tapi kalau mau dibilang tahajud nggak apa-apa Pak Ahmad, bahwa kalau dilakukan setelah tidur itu tahajud menurut pemahaman ayat Quran tadi. Ya, perbedaannya tidur saja Pak. Caranya, rokaatnya sama semua. Jelas, karena kan nanti sebaik-baik waktu sholat itu kata Nabi fi jaufil lail, di tengah malam, dan ada yang lebih utama lagi fi akhiril lail, di akhir malam. Pak Haji Mubni ada pertanyaan? Gak ada Pak Haji, Masya Allah. Hah? YouTube ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Amin. Tahajud dulu atau witir dulu? Tentunya tahajud. Karena witir itu penutup tahajud. Salah kalau kita witir dulu baru tahajud. Jadi kalau kita ada rencana bangun jam 3, itu jangan witir di awal. Salah, mohon maaf saya kalimatnya salah. Karena Nabi mengatakan jadikan witir penutup salat malam. Kalau kita jadikan pembuka salat malam, itu menyelisihi apa? Sunnah Nabi. Nabi bilang jadikan witir penutup salat malam. Kita malah balik. Witir jadi apa? Pembuka. Itu nggak bisa. Tapi kapan kita witir di awal malam? Tadi sudah kita baca hadisnya. Saat kita nggak yakin bisa bangun di akhir malam. Wallahu a'lam. Mungkin tadi maksudnya penanya, mungkin saya ingin coba ini. Tadi kan Ustaz bilang habis sholat isya dia witir. Mungkin yang dimaksud sholat witir itu apakah 2 rakaat tahajud dulu, 2 rakaat tahajud atau witir, atau langsung 3 rakaat? Oh, kalau dia ingin sebelum tidur tahajud qiyamul lail dulu boleh. 2 rakaat baru witir boleh. Tapi kalau maksudnya tahajud adalah dia tidur dulu baru dia sholat, maka jangan witir sebelum tidur. Jangan witir, karena posisi witir adalah penutup rangkaian sholat malam. Nabi berkata, ij'alu, jadikanlah akhir sholatikum fil lail, sholat kalian di malam hari, al-witr. Jadikanlah penutup rangkaian sholat malam kalian itu witir. Witir aja sepertinya. Kemungkinan. Karena kalau tahajud pasti nanti witirnya ditunda setelah tahajud. Langsung witir. Iya. Langsung ketemu lagi subuh. Silahkan Mas. Iya. Terus yang kedua, apakah sholat sunnah ini kan menyempurnakan sholat wajib ya? Sholat sunnah, betul. Apakah bisa menutupi sholat wajib yang terlambat gitu? Itu ada hadisnya, saya penasaran. Hadisnya bersifat umum, tidak bersifat spesifik subuh, zuhur, asar, tapi bersifat umum. Nabi kita SAW bersabda, barang siapa nama anis solati, tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan solat, falyusalliha idza dzakaraha, maka kerjakanlah solat saat dia ingat. Artinya kita tidur karena kita bekerja shift malam, baru tidur di jam 3. Qadarullah terlambat, bablas ke jam 8, jam 9, nggak direncanakan. Tapi saking apa? Kaget, lelah. Bangun itu memang nggak disengaja, benar-benar baru bangun jam 8. Kata Nabi, saat ingat langsung sholat. Walaupun nanti kalau kita belajar namanya mazhab Syafi'i, orang yang terlambat sholat karena
sebab tertentu itu dibagi menjadi dua. Ada yang terlambat karena uzur syar'i. Ada yang terlambat bukan karena uzur syar'i. Misalnya dia semalaman lalai main game. Baru tidur setengah jam sebelum subuh, lalai. Nggak ada uzur syar'i. Maka pas bangun harus langsung sholat. Harus langsung sholat. Jelas? Karena dia tidak ada uzur terlambatnya. Tapi kalau terlambatnya murni karena uzur, ketika dia bangun, dia boleh menunda beberapa saat baru dia mengerjakan sholat itu. Misalnya dia bangun, ya Allah udah jam 8, tapi lapar. Dia beli nasi uduk dulu misalnya. Betul, dia beli nasi uduk dulu. Lalu dia makan dulu, baru dia sholat qodok. Boleh berdasarkan hadis sahih bahwa Nabi pulang dari perang Khaybar, Nabi tertidur di satu lembah, Nabi suruh Bilal berjaga malam, Bilal pun malah ketiduran, mereka semua bangun kesiangan. Ketika Nabi bangun, sahabat bangun, gak langsung mengerjakan sholat, tapi berjalan dulu beberapa waktu ke tempat yang lain, baru Nabi sholat. Oleh karenanya kata para ulama, bagi yang ingin mengkodok sholat karena terlambat terbagi menjadi dua, pakai uzur, gak pakai uzur. Siapa yang meninggalkannya tanpa ada uzur, harus langsung. Dan siapa yang memiliki uzur yang dibenarkan oleh syariat, dia bisa menunda beberapa saat. Jelas? Baik. Allahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah cukup. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.